Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pelajaran berikutnya tentang kitab Tauhid, yaitu pemurnian ibadah hanya kepada Allah, masuk ke bab 12. Ya. Judulnya termasuk syirik bernazar bukan lillah. Dalilnya firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Insan ayat ke-7. A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Artinya mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dalil yang kedua surat Al-Baqarah ayat 270. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa innallaha ya'lamu. Artinya apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Artinya nazar itu sangat tidak disukai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena kenapa? Karena nazar itu awalnya sunnah menjadi wajib. Itu yang pertama. Kenapa menjadi wajib? Karena kita ingin bersedekah bila mendapatkan sesuatu, bila cita-citanya tercapai, atau hal-hal yang ada imbalannya. Maka Nabi tidak menyukai nazar itu, tapi boleh kita bernazar, ya. Tapi Nabi tidak menyukainya karena apa? Karena itu tadi hal yang sunnah bisa menjadi wajib. Karena kalau tidak kita lakukan, bila kita tercapai sesuatu harus dilakukan. Tuh. Yang kedua, nazar itu biasanya orangnya kikir. Kikir kalau mau bersedekah atau mau berinfak segala sesuatunya harus ada imbalannya. Contohnya, bila saya berhasil begini dan begitu, saya akan menyembelih sapi atau bersedekah segini. Kalau saya dapat uang sekian, saya akan sedekahkan untuk si fulan segini, gitu kan? Atau untuk membangun masjid. Jadi kalau nggak tercapai ya nggak keluar. Nah, jadi kalau tercapai dia wajib mengeluarkannya. Kalau tidak dia berdosa. Makanya itu dibenci oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau jadinya artinya orang ingin mendapatkan sesuatu bila ada imbalannya. Ya, termasuk orang juga yang kikir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Man nazara an
yuti Allah fal yutihu wa man nazara an ya'siyallahu fala ya'sihi. Artinya barang siapa bernazar untuk mentaati Allah, maka supaya menaatinya. Jadi kalau udah bernazar karena Allah, untuk mentaati Allah harus dia lakukan. Akan tetapi barang siapa bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah bermaksiat kepadanya dengan melaksanakan nazar itu. Ya. Jadi kalau kita bernazar ingin bermaksiat kepada Allah, nah kita nggak wajib melakukannya. Dan kita berdosa juga. Karena bernazar seperti itu dilarang. Contohnya, misalnya saya dapat rezeki miliar, 1 triliun, atau saya nggak puasa dalam bulan Ramadan ini. Nah, itu nggak boleh. Ya. Gitu. Nanti kita bermaksiat kepada Allah. Atau sebaliknya, bila saya mendapatkan rezeki yang berlimpah, saya akan puasa di bulan Ramadan ini. Saya akan menyumbang ini dan itu. Nah, itu dibenarkan, tapi dibenci oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Dari penjelasan tersebut di atas, ya, maka faedahnya dari hadis tersebut, ya, dan dalil-dalil tersebut di atas, yang pertama itu menunaikan nazar itu adalah jadi wajib. Tadinya sunnah, ya, hal yang sunnah, ya, misalnya kita bersedekah kan sunnah hukumnya. Ya, bersedekah apa aja sunnah hukumnya. Tapi kalau kita nazar dengan ingin bersedekah dan mendapatkan sesuatu, jadi wajib hukumnya. Itulah yang tidak disukai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, apabila sudah menjadi ketetapan bahwa nazar adalah ibadah untuk Allah semata-mata, maka menyelewengkannya kepada selain Allah adalah kesyirikan besar. Yang ketiga, dilarang untuk menunaikan nazar yang bermaksiat kepada Allah. Ya, dalilnya tadi itu, ya. Aisyah radhiyallahu anhu tadi. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya yang berkaitan dengan syirik, ya. Termasuk syirik isti'azah atau meminta perlindungan kepada selain Allah. Dalilnya firman Allah dalam surat 72 Al-Jin, ya, ayatnya 6. A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jinni fazadum rahaqa. Artinya, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin itu menambah bagi mereka dosa atau menambah dosa dan kesalahan. Jadi bangga jinnya, gitu. Karena ada orang yang meminta kepada Allah dan pada selain Allah, yaitu pada jin, ya, pada dukun, ya, pada orang pintar katanya. Dan orang bodoh sebenarnya, ya. Saudara yang dirahmati Allah, ya. Dalil yang berikutnya, sabda Rasulullah SAW, Khawlah binti Hakim menuturkan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man nazala manzilan faqol, a'udzu bikalimatillah hittammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi zalika. Rawahu Muslim. Ya. Artinya barang siapa singgah di suatu tempat lalu berdoa, a'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq,
Ya, artinya aku berlindung dengan kalam Allah yang maha sempurna dari kejahatan segala makhluk ciptaannya. Maka tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakan dirinya sampai dia beranjak dari tempatnya tersebut. Ya, jadi kalau kita takut dengan sesuatu, ya, atau kita takut dengan tempat-tempat tersebut, kita membaca doa a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, ini ada dalam zikir petang. Saudaraku dirahmati Allah, adapun kandungan dari bab ini, ya, bab tersebut di atas. Yang pertama itu tafsir surat Al-Jin tersebut, ya. Tafsirnya, ya. A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya, yang tadi saya bacakan yang artinya dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahannya. Ya. Dijelaskan di dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan atau memberitahukan bahwa ada di antara manusia yang meminta perlindungan kepada jin agar merasa aman dari apa yang mereka khawatirkan. Akan tetapi jin itu justru menambah dosa dan rasa khawatir. Jadi kita bukannya nggak makin berani, tapi makin takut, ya, bagi mereka karena mereka tidak meminta perlindungan kepada Allah. Dengan demikian ayat ini menunjukkan bahwa isti'azah atau meminta perlindungan kepada selain Allah adalah termasuk syirik besar yang sangat terlarang. Itu fawaid yang pertama. Fawaid yang kedua, isti'azah kepada jin atau selain Allah itu termasuk syirik besar, ya. Itu tidak boleh, ya. Berlindunglah hanya kepada Allah saja. Berlindung kepada Nabi aja nggak boleh. Berlindung kepada malaikat juga nggak boleh. Kita berlindung hanya kepada Allah. Apalagi kepada jin, ya, yang nggak ada kemampuan apa-apa jin itu. Gitu. Justru membuat kita semakin takut, ya. Contoh misalnya kita berdoa atau mau sholat, kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian surat An-Nas, padahal itu nggak ada dalilnya. Kita maksudnya benar berlindung kepada Allah. Tapi tidak ada contoh dari Rasulullah SAW kalau kita mau mulai sholat membaca hal tersebut. Ya, karena sholat itu dimulai dari takbir, ya, diakhiri dengan salam. Ya. Itu tidak ada mulainya dengan auzubillah. Tentu syaratnya ya tadi wudu, ya, wudu. Dengan benar wudu juga. Makanya kalau kita mau melakukan suatu ibadah, kita pelajari dulu bagaimana wudunya Nabi, bagaimana sholatnya Nabi, ya. Muziarah kubur, bagaimana ziarah kubur Nabi. Pelajari dulu. Jangan bikin-bikin sendiri, bawa kembang, bawa air, baca Yasin. Nggak ada contoh dari Nabi kita Muhammad SAW. Kita ini aneh memang, ya. Tapi ada ulama yang ngaku ulama melakukan hal seperti itu. Nggak apa-apa, itu baik katanya. Kalau siapa melakukan kebaikan, maka pahalanya dilipat gandakan katanya. Itu bukan kebaikan, kezaliman. Gitu. Karena baik itu bukan dalil. Dalil itu adalah Quran dan Sunnah. Yang ketiga, faedah dari kandungan hadis dan ayat, kandungan hadis ini, ya, atau bab ini. Hadis tersebut di atas sebagaimana disimpulkan oleh para ulama merupakan dalil bahwa kalam Allah
bukan makhluk, atau bukan ciptaan. Karena disyariatkan agar isti'azah dengannya. Soalnya andai kata makhluk niscaya dilarang, karena isti'azah dengan sesuatu makhluk adalah syirik. Jadi kalimat Allah itu bukan makhluk. Kalau dia makhluk termasuk syirik. Kita beristi'azah dengan kalam Allah, ya, atau dengan makhluk Allah. Ya, jadi kalimat-kalimat Allah itu adalah firman Allah, bukan makhluk, bukan ciptaannya, perkataan Allah. Nah, itu yang benar, ya. Ada orang yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, itu keliru. Dalam hadis ini dijelaskan kita diperintahkan untuk berdoa dengan kalimat Allah, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammatin, ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Yang keempat, ya, fawaidnya, keutamaan doa ini meskipun ringkas. Doa tadi, ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang kelima, bahwa sesuatu yang bisa memberikan manfaat duniawi seperti menolak suatu kejahatan atau mendatangkan suatu keuntungan tidak berarti bahwa hal itu tidak termasuk syirik. Nah, ya, bab 12 dan 13. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya, yaitu bab ke-14, termasuk syirik istighozah atau doa kepada selain Allah. Syirik itu istighozah, bernazar, isti'azah, ya. Ya, isti'azah minta perlindungan atau istighozah atau doa kepada selain Allah, ya. Itu syirik besar. Dalilnya firman Allah dalam surat ke-10 ayatnya 106, itu, ya, surat Yunus, ya. A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minaz zalimin. Artinya, dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepada selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Ya, zalim kepada Allah. Ya, seperti dalam surat Yusuf ini, ya, dalam surat Yunus ini, ya. Karena para nabi itu diperintahkan kepada Allah, ya, nabi-nabi itu diutus kepada Allah untuk mentauhidkan Allah, untuk menyembah kepada Allah. Semua para nabi, ya. Nabi-nabi yang diutus, nabi pertama itu ada, yaitu Nabi Nuh, nah, ya kan? Semua nabi sampai Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk mentauhidkan Allah. Ya, tapi banyak orang yang nggak mau karena mengikuti hawa nafsu nenek moyang mereka, ya, gitu. Kemudian dalil berikutnya surat Yunus juga, ya, ayat selanjutnya ayat 107, ya. Tadi 106, sekarang 107. Wa in a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iyas, surat Yunus ayat ke 107, ya. Saya ulangin, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu wa yuridka bi khairin fala radd
li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadih wa huwal ghafurur rahim. Artinya, jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia, ya, Allah maksudnya. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Itu dalil yang kedua, ya. Karena tidak boleh istighosah atau doa kepada selain Allah. Yang ketiga, dalil berikutnya yang ketiga, surat ke-29 ayatnya 17, yaitu surat Al-Ankabut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtagu indallahir rizqa wa'buduhu washkuru lah ilaihi turja'un. Artinya sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Ya. Surat ke-29 ayat 17, ya. Dalil yang berikutnya, yang keempat itu surat Al-Ahqaf, ya, atau surat yang ke-46. Ya, surat Al-Ahqaf ayatnya 5 sampai 6. A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafiluna. Wa idza husiran nasu kanu lahum a'da'aw wa kanu bi ibadatihim kafirin. Napas, ya. Nah. Artinya, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tidak dapat memperkenankan doanya, ya, sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sembahlah sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. Ya, jelas sekali. Nanti di hari kiamat kelak yang kita sembah selain Allah, loh. Mana yang kamu sembah selain Allah? Coba minta sama Dia, minta bantuannya. Minta kepada jin tadi, minta kepada pohon, minta kepada siapa yang kamu sembah selain aku, kata Allah. Enggak ada yang bisa. Bahkan orang yang kita sembah itu mengingkarinya. Termasuk syaitan itu mengingkarinya. Aku tidak meminta kalian menyembah aku, kalian aja yang bodoh. Kan sia-sia, rugi besar, ya, dan kekal di dalam neraka. Itu. Ini dijelaskan dalam surat Al-Ahqaf ayat 5 sampai 6, ya. Apabila manusia dikumpulkan kepada hari kiamat, niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh. Nah, jadi musuh, malah kan dia mengingkari, ya, musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. Ya,
Ini nggak boleh. Kalau kita mau berdoa, minta kepada Allah, karena Allah katakan ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Jelas ya. Kemudian dalil berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma'allah qalilan ma tazakkarun. Artinya, atau siapakah yang memperkenankan doa orang-orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan apa yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatinya, ingati Allah maksudnya. An-Naml ayat 62 ya, surat ke-27. Ya. Saya ulangin ya, surat An-Naml ini. Amman yajibul mudtarra idza da'u wa yaksifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tazakkarun. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingat Allah. Ya. Amal 62. Saudara yang dirahmati Allah, At-Tabrani dengan menyebutkan sanadnya meriwayatkan bahwa pernah terjadi pada zaman Nabi SAW ada seseorang munafik yang selalu mengganggu orang-orang mukmin. Maka berkatalah salah seorang di antara mereka, marilah kita bersama-sama istighozah kepada Rasulullah SAW supaya dihindarkan dari tindakan buruk yang munafik ini. Ketika itu bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la yustaghasu bi wa innama yustaghasu billah. Nabi melarang ya. Kata Nabi, sesungguhnya tidak boleh istighozah kepadaku, kata Nabi. Tetapi istighozah itu seharusnya hanya kepada Allah. Ini orang munafik nih, dia mau menyesatkan. Mari kita beristighozah kepada Nabi, katanya kan. Nabi masih hidup. Nabi langsung melarang. Ya kan? Kata Nabi, tidak boleh istighozah kepadaku, tetapi istighozahlah kepada Allah saja. Sekarang banyak orang melakukan istighozah kepada Nabi, bahkan kepada mayit yang meninggal ya. Itu. Saudara yang dirahmati Allah, ya, kandungan atau faedah dari bab ini ya, istighozah atau doa kepada selain Allah ya. Yang pertama, dari ayat-ayat tersebut di atas, istighozah pengertiannya lebih khusus daripada doa. Ya. Istighozah maksudnya meminta pertolongan ketika dalam keadaan sulit supaya dibebaskan dari kesulitan itu. Nah, istighozah itu lebih khusus ya daripada doa. Walaupun istighozah itu juga isinya doa, gitu ya kan. Tuh.
Kemudian yang kedua, kandungan bab ini dari tafsir ayat pertama tadi ya, yang menunjukkan bahwa dilarang memohon kepada selain Allah, karena selainnya tidak dapat memberikan manfaat dan tidak pula dapat mendatangkan kepada seseorang. Ya, itu tafsir ayat yang pertama tadi ya, surat Yunus 106. Kemudian kandungan yang kedua, yang ketiga, memohon kepada selain Allah adalah syirik besar. Yang keempat, bahwa orang paling soleh sekalipun kalau dia dilakukan perbuatan ini untuk mengambil hati orang lain, maka ia termasuk golongan orang yang zalim atau musyrikin. Ya, tadi seperti si munafik tadi ya. Mari kita beristighosah kepada Nabi. Boleh ya. Apalagi orang alim ada, ya kan? Nabi aja nggak boleh. Artinya minta pertolongan berdoa kepada Nabi nggak boleh. Yang kelima itu tafsir ayat yang kedua, yaitu ayat surat Yunus ayat 107 tadi. Ayat kedua ini menunjukkan bahwa Allah lah yang berhak dengan segala ibadah yang dilakukan manusia, seperti doa, istighosah, dan sebagainya. Karena hanya Allah yang maha kuasa, jika dia menimpakan sesuatu bahaya kepada seseorang, maka tiada yang dapat menghilangkannya selain dia sendiri. Dan jika menghendaki untuk seseorang suatu kebaikan, maka tiada yang dapat menolak karunia-Nya. Tiada seorang pun yang mampu menghalang-halangi kehendak Allah. Ya. Makanya kita dianjurkan minta kepada Allah. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Begitu juga sebaliknya. Barang siapa yang Allah menghendaki dia adalah mendapat kemudaratan, tidak ada juga yang dapat menangkalnya. Tuh, ya, dari tafsir ayat tersebut. Kemudian faedah yang keenam, memohon kepada selain Allah tidak mendatangkan manfaat duniawi. Di samping perbuatan itu sendiri perbuatan kafir. Ya. Jadi berdoa kepada selain Allah tidak ada manfaatnya, baik di dunia, apalagi di akhirat, neraka dia ya. Tuh. Ya, faedah yang ketujuh, tafsiran ayat yang ketiga ya, dalam surat ke-29 ya, ayat 17 surat Al-Ankabut ya. Tafsirnya ayat yang ketiga tadi menunjukkan bahwa hanya Allah yang berhak dengan ibadah dan rasa syukur kita, dan hanya kepadanya seharusnya kita meminta rezeki, karena selain Allah tidak mampu memberikan rezeki. Ya kan? Jadi hanya Allah yang memberi rezeki. Ya. Nah, ini termasuk tauhid uluhiyah. Kalau tauhid rububiyah, dia mengatakan ya rezeki dia dari Allah, benar. Rezeki itu datang dari Allah, tapi dia meminta kepada selain Allah. Nah, rusak jadinya kan. Makanya Ahlus Sunnah itu merinci tauhid itu. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid sifat asma wa sifat ya. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu gunanya apa? Untuk supaya orang paham, bukan bikin dalil-dalil sendiri. Kalau orang cuma bertauhid aja, ya, yang dipahami oleh ahlu bid'ah, tauhid rububiyah semua orang berhasil, termasuk orang kafir. Ya. Kalau ditanya orang kafir itu siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah.
Nah, itu tauhid rububiyah. Siapa yang memberi rezeki kamu? Allah. Tuh, tauhid rububiyah. Tapi begitu meminta atau menyembah selain Allah, meminta kepada selain Allah, pada dukun, kepada selain Allah lah, gitu. Nah, itulah yang disebut dengan tauhid uluhiyah, gitu. Ya. Bukan Ahlussunnah bukan membikin dalil, tidak. Ya. Faedah yang ke-8, sebagaimana surga tidak dapat diminta kecuali dari Allah. Demikian halnya dengan rezeki tidak patut diminta kecuali dari Allah maksudnya. Kemudian kandungan yang ke-9, tafsir ayat yang keempat, ya. Al-Ahqaf ayat 5 sampai 6 tadi, ya. Artinya ayat yang ketiga tersebut menunjukkan bahwa ayat Allah yang berhak dan dengan ibadah dan rasa syukur kita dan hanya kepadanya seharusnya kita meminta rezeki. Nah, ini saya sudah, ya. Ayat ke-9 itu yang ke-8 tadi, ya. Ayat yang ketiga, ayat yang keempat itu tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang memohonkan kepada sesembahan selain Allah. Surat An-Naml, ya, An-Naml. Al-Ahqaf ayat 5 sampai 6. Nah, siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Nah, tuh. Jadi kegunaan yang faedah yang ke-9 yaitu tafsir ayat yang ke-4 tadi, ya. Yaitu menunjukkan bahwa doa permohonan adalah ibadah. Karenanya barang siapa yang menyelewengkannya kepada selain Allah, maka dia adalah musyrik, ya, sesat, ya. Kandungan yang ke-10, tiada yang lebih sesat daripada orang yang memohon kepada sembahan selain Allah. Yang ke-11, sembahan selain Allah itu tidak merasa dan tidak tahu bahwa ada orang yang memohon kepadanya. Masya Allah, ya. Yang ke-12, permohonan itulah yang menyebabkan sesembahan selain Allah membenci dan memusuhi orang-orang yang memohon kepadanya pada hari kiamat. Jadi penyembahannya sendiri itu, yang disembah itu sendiri malah memusuhin orang yang menyembah dia pada hari kiamat kelak, ya. Rugi sekali, ya. 13, permohonan ini disebut sebagai ibadah kepada sembahan selain Allah. Tidak boleh, ya. Yang ke-14, sembahan selain Allah itu nanti pada hari kiamat akan mengingkari ibadah yang mereka lakukan. Di dunia sembah-sembah, diminta-minta, di akhirat tadi mengingkari dia. Aku tidak menyuruh kamu menyembahku, aku tidak menyuruh kamu minta kepadaku, kamu aja yang goblok, gitu kan. Dia mengingkarinya, malah jadi musuh, ya, buat orang yang menyembah sembah-sembahan selain Allah. Nah, makanya sembahlah Allah, mintalah kepada Allah, ya. Yang ke-15, permohonan inilah yang menyebabkan menjadi orang paling sesat. Nah, itulah kandungannya, ya. Yang ke-15. Yang ke-16, tafsiran ayat yang kelima tadi, ya. Yang kelima tadi itu surat An-Naml, ya, ayat 62. Ayat kelima menunjukkan bahwa istighozah kepada selain Allah karena tiada yang kuasa kecuali Dia adalah batil dan termasuk syirik besar. Yang ke-17,
hal yang mengherankan bahwa para pemuja berhala itu mengakui bahwa tiada yang dapat memperkenankan permohonan orang yang berbeda dalam kesulitan selain Allah. Untuk itu, ketika mereka berada dalam keadaan sulit dan terjepit, mereka mohon kepadanya dengan ikhlas dan memurnikan ketaatan untuknya. Ya. Itu ya, pemuji berhala itu ya begitu, penyembahan selain Allah itu gitu. Dia percaya, yakin ya, bahwa yang berizki Allah, yang menciptakan langit dan bumi Allah. Tapi begitu penyembahan, permintaan lain kepada Allah. Yang ke-18, hadis di atas menunjukkan tindakan preventif yang dilakukan Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melindungi benteng tauhid dan sikap ta'adub, spontan, santun ya, beliau kepada Allah. Karena tadi ada orang munafik ya, dalam riwayat Tabrani ya, dia ingin katanya marilah kita bersama-sama istighosah kepada Rasulullah supaya dihindari dari tindakan buruk orang-orang munafik itu ya. Langsung spontan Nabi kita menjawab, innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Nabi melarang ya. Tidak boleh istighosah kepadaku, tapi istighosahlah kepada Allah saja. Itulah ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya dan diri antum semua. Tentunya apa yang benar ya itu datang dari Allah, apa yang salah itu datang dari diri saya karena kebodohan saya ya. Kita sudah mendapatkan ilmu dari bab-bab tersebut ya, bab 11 ya, maksudnya bab ke 12 ya, bernazar ya, bukan lillah, kemudian isti'azah ya, minta perlindungan kepada selain Allah, kemudian termasuk juga syirik besar yang lain, istighosah atau doa kepada selain Allah ya. Jadi ada 3 bab sudah kita pelajari. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan ilmu kita. Sekali lagi, yang benar itu datang dari Allah, yang salah itu datang dari diri saya sendiri karena kebodohan saya mohon ampun kepada Allah. Kita ucapkan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.